Halo, nama gue Bimo, gue dari Jakarta Maju Bersama. Salam kenal, nama gue Firdian Aurelia Hortono, akrab dipanggil Iyang. Gue di sini mewakili komunitas Gagasan Indonesia. Oke, nama gue Muhammad Fajar, dipanggilnya Ajay, dan gue mewakili Bersama Indonesia. Perkenalan, nama saya Gayandra Kartasasmita, biasa dipanggil Gaya, dari komunitas Anak Bangsa. Secara singkat mungkin Bersama Indonesia itu adalah gerakan gotong royong kaum muda ya. Dan tujuannya itu emang membawa gagasan keadilan sosial, tapi bukan keadilan sosial yang in general gitu, tapi kita spesifik keadilan sosial antar generasi. Kenapa? Karena kita memandang keadilan sosial itu harus di-deliver gak hanya di masa kini tapi juga untuk masa depan. Which is kita semua yang kaum muda itu akan kelak yang akan menanggung beban-beban atau ya istilahnya di masa depan itu ya anak muda gitu, milenial dan Gen Z kayak gitu sih. Kalau komunitas ABAS ini kita menyebutnya sebagai wadah pergerakan anak-anak bangsa yang berisi anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang yang memiliki keinginan yang sama, yaitu kita ingin memastikan bahwa masa depan Indonesia itu cerah. Basically sebenarnya Gagasan itu adalah satu platform atau komunitas yang tujuan kita adalah menjadi empowerment untuk komunitas-komunitas lainnya di daerah. Jadi Gagasan tuh pengen jadi semacam melting pot, jadi pengen katalisator untuk menghadirkan dua hal. Satu, gimana kita menginisiasi bahwa politik kita tuh harus bicara soal politik gagasan. Dan yang kedua, gimana kita bicara soal komunitas-komunitas daerah itu akhirnya punya akses kepada Jakarta, kepada nasional, dan mereka bisa menyuarakan gagasannya di setiap daerah yang selama ini mungkin terhalang karena jarak atau karena keterbatasan akses. Kurang lebih gitu. Jakarta Maju Bersama adalah yayasan yang menjadi wadah bagi generasi muda Jakarta untuk dapat mengembangkan dirinya, mengembangkan dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kita di Gagasan Indonesia punya beberapa program yang menjadi tujuan untuk merangkul generasi muda hari ini. Pertama adalah kita punya namanya roadshow. Per hari ini teman-teman, Gagasan sudah berdiri sekitar 2-3 bulan. Kita sudah roadshow ke minimal 10 kota. Mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, sampai keluar provinsi dari Jawa ya, ada Sumba misalnya. Jadi kita sudah menyambangi 10 kota. Jadi roadshow ini, di setiap kota, tema yang kita angkat beda-beda, menyesuaikan topik dari daerahnya masing-masing. Jadi di luar kita bicara soal konten, kita juga punya roadshow, yang mana roadshow ini, dia jadi satu kekuatan utama kita, mengkatalisasi potensi dan gagasan yang ada dalam daerah. Jadi itu menjadi program unggulan kita dari Gagasan Indonesia. Kurang lebih sama kayak teman-teman dari Gagasan barusan, kita itu udah banyak melakukan roadshow ke banyak daerah-daerah di Indonesia. Pokoknya ya banyak lah ya, udah 20 lebih kayaknya. Nah, yang kita bawa itu lagi-lagi tentang keadilan sosial tadi. Gimana kita menuntut hak Gen Z dan milenial di masa depan. Kita harus sadari di pemilu berikut ini, kita ini nih anak-anak muda yang bakal ngisi lebih dari setengah pemilih. Dan karena itu ya kita harus mengajak teman-teman kita, sesama anak-anak muda, apalagi para pemilih-pemilih pemula nanti untuk mau cari tahu lebih tentang politik. Karena kita yang akan menentukan masa depan Indonesia ini. Jadi ya kita jangan sampai mau istilah kasarnya beli kucing dalam karung lah. Karena pastinya akan menentukan masa depan kita semua. Kita punya program namanya Kelas JMB, di mana di program itu kita memberikan edukasi kepada teman-teman Karang Taruna untuk senantiasa terlibat dalam proses perpolitikan. Tujuannya tentu untuk pertama ya, yang paling penting itu objektif kita adalah gimana caranya membumikan politik itu ke anak-anak muda gitu. Karena kan kita Gen Z itu gak semuanya melek politik gitu. Kadang kita di tongkrongan, di warung-warung kopi itu kan bahasanya kalau nggak Mobile Legend atau perempuan atau gimana gitu kan, pacar dan hingar-bingar dunia lah ya. Jadi kita pengen membumikan bahasan politik itu ke tongkrongan-tongkrongan di warung kopi gitu, supaya anak-anak muda tuh melek politik dan punya awareness gitu buat terlibat.
Pastinya kita membuat banyak program-program. Kalau misalnya kita berbicara untuk mengajak anak muda untuk melek politik, ya kita nggak bisa terlalu terjun langsung menjerumuskan mereka ke politik, nggak. Tapi yang pasti kita ingin melakukan program-program yang fun, mulai dari olahraga, edukasi politik juga, ngumpul-ngumpul, nongkrong. Yang penting ada pembicaraan tentang politik. Dan menurut kita itu hal yang efektif. Dari program kelas JMB, kami pengurus JMB berharap bahwa teman-teman yang mendapatkan pelatihan dari kami dapat terlibat dan memberikan pengetahuan itu kepada masyarakat lain. Seperti yang kita tahu bahwa di at least pemilu tahun 2024 ada 60% voters itu adalah generasi muda. Dan sudah seharusnya ketika kita bicara soal generasi muda hari ini, ada pergantian pemain di dalam lanskap politik Indonesia. Ada pergantian elit maupun pergantian mental dan budaya. Salah satu pergantian yang kemudian gagasan ingin propose adalah bagaimana menghadirkan politik yang harus disertai dengan evidence, data, ide, dan gagasan. Jadi kita pengen coba mengajak generasi muda untuk coba lupakan dulu politik-politik identitas, coba lupakan dulu politik-politik money, politik-politik black campaign terutama ya. Kita coba masuk ke politik ide dan gagasan, karena generasi muda pasti punya banyak ide soal itu. Pemilih pemula yang paling jagonya tentang teknologi harus bisa sandingkan dan bandingkan. Harus tahu dulu nih siapa nih calon-calonnya. Kalau kita berbicara calon presiden, ya kita harus tahu dulu siapa capres-capresnya, juga cawapres-cawapresnya. Lalu kita harus bandingkan mereka. Lihat rekam jejaknya dan jangan silau sama janji-janji. Kemampuan membaca nih. Karena membaca ini nggak hanya sekedar membaca buku ya, tapi juga karena Gen Z itu kan katanya digital native ya. Jadi menurut gue udah banyak banget sih kemudahan-kemudahan buat kita sebagai anak muda buat membaca sebetulnya siapa sih pemimpin-pemimpin yang betul-betul membawa gagasan atau mereka yang betul-betul kredibel gitu buat memimpin Indonesia di masa depan. Dan menurut gue Gen Z itu harusnya udah punya ilmu yang cukup buat membaca. Kalau soal pemilih pemula, teman-teman, kita banyak yang mungkin baru ngevote di tahun depan. Kalau saya pribadi, tahun depan tuh saya udah bisa ngevote untuk yang kedua kalinya. Secara umum teman-teman, sebetulnya kita harus bisa tahu dulu nih rekam jejak dari calon pemimpin kita. Jadi jangan malas-malas cari rekam jejak. Jangan mau dibayar dengan uang 100.000 paling mentok hanya untuk teman-teman memilih salah satu caleg atau capres. Karena harga teman-teman kalau dibayar 100.000 berarti dalam satu hari 5 tahun mereka menjabat paling cuma Rp100, dan itu sama dengan kita menjadi pelacur demokrasi. Jadi harapannya teman-teman bisa memilih dengan bijak, bisa memilih dengan wise gitu ya, dengan apik untuk mencari pemimpin terbaik buat perubahan bangsa kita ke arah yang lebih baik gitu sih. Kalau kita sebagai anak muda, sebagai pemilih muda, kita harus tahu dulu siapa yang akan kita pilih. Kenali dulu, pelajari, baru tentukan gitu. Ya teman-teman semua, ibaratnya kita mau naik pesawat nih, kita harus tahu dulu nih kualitas pilotnya. Pilotnya jago nggak nerbangin pesawatnya, atau pilotnya nggak berpengalaman nerbangin pesawatnya. Pilih pilot yang udah jelas jam terbangnya, rekam jejaknya jelas, take off-nya mulus, landingnya mulus, di atas jago ngehalau awan-awan. Jadi itu sih, jangan sampai kita naik pesawat yang pilotnya nggak ada pengalaman yang baik. Buat teman-teman di luar sana, ingat proses demokrasi ini cuma terjadi 5 tahun sekali. Kalau misalkan kita merasakan kurang cocok dengan pemimpin yang sekarang, saatnya kita ganti. Jangan golput untuk generasi muda. Memang golput adalah hak yang kami dilindungi oleh undang-undang, tapi jangan golput kalau kami ingin memberikan saran. Kenapa teman-teman? Karena golput itu adalah privilege yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bagi mereka kaum miskin kota, bagi mereka masyarakat tertindas, perubahan kepemimpinan itu sangat diperlukan bagi perubahan hidup mereka ke arah yang lebih baik. Maka harapannya kita jangan golput, tapi kita ramai-ramai memilih pemimpin, atau bahkan mendesak deh, minimal kalau nggak ada yang sebagus itu, mendesak pemimpin
untuk mau ikut apa kata rakyat, ikut apa kata warga, ikut apa kata pemuda. Jadi harapannya politik kita penuh dengan gagasan dan penuh dengan pilihan pemimpin yang bijaksana. Gitu sih Pak. Kita harus mulai mencari tahu, dimulai dari mencari tahu siapa sebetulnya pemimpin-pemimpin yang ada ini, nanti bagaimana gagasan-gagasannya gitu ya, apa yang sebenarnya cita-cita yang ingin mereka bawa gitu, bukan cuma sekedar gimmick-gimmick gitu ya, mencari perhatian atau mungkin joget-joget di TikTok segala macam gitu ya. Tapi menurut gua kita harus mulai aware sama gagasan apa sih, mimpi apa yang mau dibawa sama pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin nantinya. Kita akan menentukan nasib bangsa dan negara kita untuk generasi yang di atas kita dan generasi yang di bawah kita dan juga generasi kita. Jangan sampai asal pilih atau malah nggak milih. Kita harus bisa sandingkan dan bandingkan calon-calonnya. Kenapa? Karena 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan 5 tahun itu akan menentukan masa depan kita semua. Pemuda dan politik itu lagi-lagi kembali ke gagasan Bersama Indonesia tentang keadilan antar generasi ya. Mungkin kita banyak yang nggak merasakan dampak dari politik kita sekarang, tapi gue akan bilang dampak ini akan kita rasakan di masa depan, dan mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ke anak-anak kita gitu. Jadi menurut gue nggak bisa kita sekarang apatis atau menutup mata dari apa yang terjadi di politik hari ini. Maka dari itu gue pengen berpesan ya buat semua Gen Z dan milenial di luar sana, ayo mulai perhatiin siapa sih orang-orang yang ada di atas kita ini. Jangan mau terus menjadi korban gitu ya, terus menjadi korban atau mau ditunggangi gitu ya dengan narasi-narasi yang penuh dengan gimmick. Pemuda dan politik tidak dapat dipisahkan karena bangsa ini didirikan juga karena kontribusi dari anak muda. Seperti golongan muda menculik Soekarno untuk memerdekakan negeri ini. Sebenarnya tadi udah bagian dari closing statement, tapi kalau saya mau ngajak lagi sekali lagi teman-teman terakhir, ya nggak terulang 2 kali momen di mana bangsa kita itu secara mayoritas dikuasai angkanya oleh anak muda dan usia produktif. Gitu. Pernah pada masanya Korea Selatan, Amerika Serikat, China udah mengalami ini 20 tahun yang lalu gitu ibaratnya. Nah kita sekarang ada di momen ini. 2 mata pisau lah, ini bisa jadi berbahaya, bisa jadi kekuatan. Harapannya kita semua bergotong royong, partai apapun, latar belakang apapun, suku, ras, agama apapun bisa bergotong royong untuk wujudkan perubahan Indonesia. Oke, thank you. Udah selesai Pak. Oh. Mantap. Ya.